Salam, selamat datang di Sumber Daya Tarik Wisata. Kalau di video sebelumnya kita belajar objek dan daya tarik wisata, di video kali ini kita akan belajar mengenai sistem dan daya tarik objek wisata. Tahukah kalian mengapa pariwisata Pulau Bali menjadi destinasi unggulan dikunjungi oleh wisatawan, baik domestik maupun wisatawan asing? Itu semua ternyata ada hubungannya dengan sistem daya tarik wisata dan objek daya tarik wisata loh teman-teman. Seperti apa sih keduanya? Yuk kita cari tahu melalui video ini. Sistem daya tarik wisata atau DTW merupakan sebuah sistem yang menyeluruh dalam manajemen pariwisata bertujuan memberikan kemudahan fasilitas kepada wisatawan dalam menikmati keunikan di daerah tujuan wisata. Gateway dalam konteks pariwisata dapat diartikan sebagai awal atau gerbang masuk bagi wisatawan, tempat pertama yang akan dikunjungi dalam perjalanan pariwisata. Dan biasanya berlokasi di area yang menjadi pintu masuk suatu kawasan pariwisata yang dilalui wisatawan karena memiliki potensi aksesibilitas dan frekuensi lalu lintas. Tourist Information Center, sebuah lokasi fisik yang menyediakan informasi seputar pariwisata kepada wisatawan yang ingin berpergian atau mengunjungi daerah tujuan wisata. Atraksi merupakan daya tarik yang menjadi salah satu tujuan utama dari sebagian besar wisatawan. Tourist Corridor merupakan pintu masuk wisata yang menghubungkan gateway dengan tourist center dan dari tourist center ke attraction. Hinterland merupakan kawasan pengembangan wisata berupa lahan yang tidak digunakan untuk 4 komponen tersebut. Berikutnya, kita akan memahami apa itu objek daya tarik wisata. Siapa yang tahu apa itu objek daya tarik wisata? Objek daya tarik wisata merupakan bentukan dan fasilitas yang berhubungan yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu tempat atau daerah tertentu. Objek daya tarik wisata atau disingkat ODTW terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama, ada hasil ciptaan Tuhan, yaitu keadaan alam, flora, dan fauna. Yang kedua, hasil karya manusia, berupa museum, candi, ataupun masjid, dan lain-lain. Selanjutnya, ada beberapa jenis objek daya tarik wisata yang dapat kita temui di permukaan bumi. Di antaranya adalah yang pertama, ODTW alam merupakan bentuk objek wisata asli dari bentukan permukaan bumi atau ciptaan Tuhan, seperti pegunungan, lautan atau perairan, danau, dan masih banyak lagi. Kedua, ODTW minat khusus merupakan bentukan objek wisata yang kondisinya tidak biasa ditemukan oleh wisatawan. Dan melalui objek ini, wisatawan dapat melakukan kegiatan wisata yang tidak umum dilakukan. Tujuannya adalah agar wisatawan mendapat pengalaman baru yang unik dari kegiatan yang dilakukan selama berada di objek wisata tersebut. Contohnya seperti wisata kuliner, wisata religi,
ataupun olahraga-olahraga seperti paragliding, rafting, dan lain-lain. Yang ketiga, ODTW sosial budaya merupakan bentukan objek wisata yang menawarkan objek buatan manusia yang berfokus pada corak kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Contoh ODTW ini yang pertama adalah Museum Ulen Sentalu di Yogyakarta, Desa Adat Kratenggaro di Sumba, Desa Panglipuran di Bali, dan sebagainya. Poin pertama, sistem daya tarik wisata merupakan sebuah sistem menyeluruh dalam manajemen pariwisata bertujuan memberikan kemudahan fasilitas kepada wisatawan dalam menikmati keunikan di daerah tujuan wisata. Poin kedua, komponen dari sistem daya tarik wisata. A. Gateway. B. Tourist Center atau pusat pengembangan pariwisata. C. Attraction atau atraksi. D. Tourist Corridor. E. Hinterland. Poin ketiga, objek daya tarik wisata merupakan bentukan dan fasilitas yang berhubungan yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat. Poin keempat, jenis dari objek daya tarik wisata atau ODTW yaitu yang pertama objek wisata alam, objek wisata minat khusus, dan yang terakhir, objek wisata sosial budaya. Sekian video dari kami, terima kasih banyak sudah menyaksikan.